Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pengantar ilmu ekonomi, yaitu mengenai fungsi direct investment, dan selanjutnya akan kami sangkut pautkan dengan studi kasus terkait investasi Samsung, di mana mereka akan mendongkrak unit produksinya dari Vietnam, Indonesia, dan India. FDI atau Foreign Direct Investment adalah jenis investasi yang asalnya berdasarkan dari luar negeri atau asing. FDI mempunyai minat untuk menciptakan usaha yang terdapat pada negara bersangkutan melalui pemberian modal. Modal yang diberikan atau ditanamkan tadi mampu asal berdasarkan persorangan ataupun perusahaan yang terdapat dari luar negeri. Nah, FDI juga adalah sebuah visi atau alat media yang digunakan pada sistem ekonomi global. Satu hal yang perlu diketahui yaitu bahwa FDI tadi adalah bentuk investasi yang bukan dilakukan melalui bursa saham. Direct investment. Berikut adalah prosedur bagaimana FDI dapat dilakukan. Pertama, membeli perusahaan yang sudah ada di suatu negara atau memberikan modal yang akan digunakan untuk membangun perusahaan baru di suatu negara. Yang kedua, membeli setidaknya 10% saham perusahaan di suatu negara. Jika pembelian saham di perusahaan tersebut kurang dari 10%, IMF hanya akan mengklasifikasikannya sebagai portofolio ekuitas. Dan yang ketiga, membeli barang, tanah ataupun membangun konstruksi pabrik yang dilakukan oleh investor asing. Sedangkan bentuk kepemilikan dari tanah maupun bangunan yang telah dibeli investor asing tersebut umumnya bersifat hampir penuh atau bisa juga secara penuh. Lantas, apa sebenarnya keuntungan yang bisa didapat dari adanya foreign direct investment atau penanaman modal asing? Secara garis besar, manfaat yang akan diperoleh dari FDI adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman modal asing langsung merupakan kunci integrasi ekonomi internasional, sehingga kehadiran modal asing akan menciptakan hubungan ekonomi kedua negara yang lebih stabil dan berjangka panjang. Yang kedua, dengan adanya FDI berupa penanaman modal asing, terjadi transfer teknologi antar negara yang melakukan kerjasama. Yang ketiga, membuka akses bagi perusahaan dalam negeri untuk melakukan promosi di luar negeri ataupun di dalam negara lain. Dan dari mana handphone kita berasal? Dari 118 bagian komponen di dalam tabel periodik yang terkenal di smartphone adalah komponen yang paling penting di bagian smartphone, yaitu lithium. Lithium sendiri merupakan komponen yang digunakan untuk membuat baterai dari smartphone sendiri, dan lebih berikutnya lagi, lithium ini hanya terdapat di beberapa negara, yaitu Chili dan Australia. Lalu ada kobalt, yang bahan ini berasal dari negara Kongo, dan negara Kongo menjadi negara pemasok terbesar untuk bahan kobalt itu sendiri. Maka dari itu, jika kita ingin mengganti smartphone yang baru, marilah kita mendaur ulang terlebih dahulu ponsel yang lama, sehingga kita tidak perlu terlalu banyak mengambil hasil dari inti bumi itu sendiri. Terima kasih. Lalu penjelasan umum mengenai studi kasus. Samsung merupakan perusahaan teknologi asal Korea Selatan. Diperkirakan akan mengalihkan kapasitas produksi tahunannya sebesar 19 juta unit smartphone dari Vietnam ke Indonesia dan India. Indonesia sendiri akan meningkatkan kapasitas produksi smartphone dari 10 menjadi 18 juta per tahun menurut Tele, dan kapasitas produksi tahunan dari 60 juta menjadi 93 juta. Perkiraan anggaran investasi yang dibayarkan adalah 50 juta atau 712 miliar di Indonesia dan 140 juta atau 1,9 triliun di India. Selama basis produksi smartphone Samsung didominasi Vietnam, ada India memproduksi 20% smartphone Samsung dan Indonesia memproduksi hanya 4%. Jika rencana tersebut terrealisasi, India akan memproduksi 29% smartphone dan 6% produksi Indonesia. Namun Samsung berencana untuk mengurangi kapasitas produksi Vietnam dari 182 juta menjadi 163 juta per tahun. Setara dengan 50% dari Vietnam akibat pandemi COVID-19 menjadi faktor pendukung lainnya. Penjelasan mengenai investasi Samsung dengan mendongkrak unit produksinya dapat dikaitkan dengan kegiatan foreign direct investment.
yang telah dijelaskan sebelumnya. Samsung tentu mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan FDI, di mana secara langsung hubungan ekonomi global antara Korea Selatan sebagai negara yang menaungi perusahaan tersebut dengan Indonesia dan India tentunya menjadi lebih stabil dan berjangka panjang nantinya. Lalu, secara tidak langsung, bagi negara tuan rumah akan mendapatkan keuntungan lainnya, berupa transfer teknologi dari Samsung sendiri. Dan tentunya akan membuka peluang yang baik di dalam pasar nasional maupun internasional bagi perusahaan nasional, tempat perusahaan asing menginvestasikan modalnya. Hal tersebut tentunya sangat akan menguntungkan negara tuan rumah sebagai alat pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih.